Satuan Tugas Merah Putih II telah selesai melaksanakan misi kemanusiaan menyalurkan bantuan bagi warga Palestina di jalur Gaza. Sejumlah tantangan pun sempat dihadapi oleh Satgas Merah Putih II. Hal ini diungkapkan oleh Komandan dan Satgas Kolonel Penerbang Puguh Yulianto usai tiba di tanah air. Dan Satgas menjelaskan salah satu tantangan yang harus dihadapi yakni soal perizinan penerbangan yang harus melalui otoritas terkait. Selain itu, dinamika penerbangan di mana Satgas memasuki kawasan pertempuran juga menjadi hal lain yang harus diantisipasi. Kalau secara penerbangan, yang mengkhawatirkan adalah kita masuk pada kondisi area perang sehingga ya itu perlu kita waspadai hal tersebut. Dari segi logistik dan sebagainya, insya Allah semua tercover dengan baik dari rekan-rekan Basnas dan seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam Satgas. Kolonel Puguh juga menjelaskan berat muatan bantuan yang diberikan melalui udara yang mencapai 150 hingga 165 kg. Berat tersebut dipilih agar dapat diterima tanpa membahayakan warga Palestina yang berada di jalur Gaza. Dalam misi kali ini, Satgas Merah Putih II telah berhasil menyalurkan bantuan dengan total 91,4 ton yang mencakup bahan makanan pokok, perlengkapan kesehatan, hingga kebutuhan anak-anak. Banjir yang melanda Kota Denpasar dan sejumlah kabupaten di Bali membuat lebih dari 1.000 warga, gabungan pedagang, polisi, TNI, dan komunitas serta pelajar bergotong royong melaksanakan aksi bersih sampah di kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Aksi bersih sampah dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar Jaya Negara itu pun mempercepat pembersihan area pasar agar perekonomian di Pasar Badung kembali normal. Menteri Lingkungan Hidup mencatat hingga hari kelima pasca banjir menerjang, sampah yang terkumpul mencapai 84 ton. Cukup besar ini, jadi perlu kegotong royongan terus mungkin selama beberapa hari karena memang sampah-sampah yang ditimbulkan akibat banjir ini dari berbagai macam jenis. Tadi sekali lagi kita nggak mungkin memilah di sini, jadi semuanya ditarik ke Suwung untuk dikelola di sana. Ini yang penting segera kita bersihkan sehingga aktivitas ekonomi berjalan, kemudian juga diplomasi luar negeri kita juga lebih ringan kalau ini sudah mulai aktivitas. Karena banyak orang menyorot ini, biasalah ya, kita saling berkompetisi dengan negara lain di dalam bidang wisata. Hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI kami gerakkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 5 orang. Ya, kegiatan ini bersih betul total sehingga para pedagang di Kumbasari, termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasi. Dengan total sampah sisa banjir diperkirakan mencapai 210 ton. Sebagai langkah mitigasi terulangnya kembali banjir besar, Menteri Lingkungan Hidup meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota membatasi perubahan fungsi lahan di area resapan air. Tidak hanya itu, pembatasan perubahan fungsi juga diharapkan dapat dilakukan daerah aliran sungai. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memastikan pihaknya mengawasi perusahaan tambang nikel PT GAK Nikel yang kembali beroperasi setelah mendapat izin Kementerian ESDM beberapa hari lalu. Pengawasan tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan penataan lebih serius dengan audit lingkungan. Penataan dan audit dilakukan agar PT GAK Nikel dapat memitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurut Hanif, Kementerian Lingkungan Hidup akan menerapkan sejumlah batasan agar perusahaan tambang tersebut tidak mencemarkan lingkungan. Tidak boleh ada surface runoff yang langsung jatuh ke badan sungai atau badan air, sehingga settling pond itu dibikin demikian presisi. Jadi ada beberapa tahapan settling pond sebelum air permukaan yang pada saat terjadi curah hujan itu jatuh ke badan sungai. Jadi ini memang settling pond-nya akan sudah dibangun banyak sekali ya. Jadi ini untuk menjamin bahwa tidak ada lagi air larian dari bukaan tambang yang menyebabkan sedimentasi dan kekeruan. Jadi itu salah satu yang penting itu.
Pemerintah juga mengatur tingkat emisi perusahaan dengan mewajibkan PT GAK untuk memasang stasiun pengendali kualitas udara. Menteri Hanif menambahkan, Presiden meminta adanya peningkatan pengawasan yang intensif dari yang biasanya 6 bulan sekali menjadi tiap 2 bulan sekali.